Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dan Bapak dosen penguji dan yang terhormat Ibu Heni Handarari selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, saya Yoakim Dong dengan NIM 2022-03-1024 akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, dan Opini Audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan consumer silicals di Bursa Efek Indonesia. Latar belakang masalah dalam penelitian saya, yaitu salah satu informasi penting dalam dunia bisnis adalah laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan go public secara berkala. Sebuah informasi dapat dikatakan relevan jika isi dari informasi tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan penggunanya. Ketepatan waktu pelaporan keuangan diatur secara ketat oleh regulator melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Regulasi tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 yang menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tahun buku berakhir. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa tahun 2022 sampai dengan 2025, jumlah perusahaan yang tepat waktu menyampaikan laporan keuangannya cenderung tinggi, namun mengalami fluktuasi, dengan penurunan terdalam terjadi pada tahun 2024, yaitu sebanyak 25 perusahaan, sebelum akhirnya meningkat kembali menjadi 27 perusahaan pada tahun 2025. Meskipun mayoritas perusahaan dalam sampel patuh, adanya fluktuasi penurunan ini tetap jadi catatan penting bagi dunia investasi. Dari grafik tersebut, sampel yang saya gunakan sebesar 116 data observasi berisi 29 perusahaan dan 4 tahun pengamatan. Rumusan masalah dalam penelitian saya ada 4. H1-nya, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan? H2, apakah leverage berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan? H3, apakah likuiditas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan? H4, apakah opini audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan? Tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh profitabilitas, leverage, likuiditas, dan opini audit secara parsial maupun simultan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor consumer silicals. Manfaat teoritisnya diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi keuangan, khususnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Manfaat praktisnya sebagai bahan evaluasi dan motivasi bagi manajemen perusahaan, khususnya di sektor consumer silicals, untuk meningkatkan kinerja dan kepatuhan dalam menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu demi menjaga reputasi perusahaan di mata publik. Metodologi penelitian yang saya gunakan, yang pertama itu ada teori keagenan atau disebut agensi teori. Ini menjelaskan adanya pemisahan fungsi antara prinsipal, yaitu pemegang saham, dan agen, yaitu manajer dalam suatu perusahaan. Pemisahan ini bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham dengan cara mendelegasikan pengelolaan perusahaan kepada manajer profesional. Yang kedua ada teori signal atau signaling teori. Ini menjelaskan bahwa pihak manajemen perusahaan berusaha memberikan sinyal kepada pihak eksternal, khususnya investor, melalui informasi yang dipublikasikan. Sinyal ini dapat berupa laporan keuangan yang disampaikan secara tepat waktu, sehingga mampu mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham. Perusahaan dengan kinerja baik cenderung menyampaikan laporan keuangan lebih cepat sebagai sinyal positif.
Sedangkan perusahaan dengan kondisi keuangan buruk cenderung menunda publikasi laporan keuangan. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun berdasarkan hubungan kausalitas antara variabel independen, yaitu profitabilitas, leverage, likuiditas, dan opini audit, terhadap variabel dependen, yaitu ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hubungan tersebut secara ringkas digambarkan dalam bentuk kerangka pemikiran berikut ini. Bisa dilihat dari profitabilitas, leverage, likuiditas, dan opini audit mengarah kepada ketepatan waktu pelaporan keuangan, dan secara langsung juga keempat variabel tersebut mengarah ke ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hasil penelitian dari sisi statistik deskriptif, rata-rata ROA dalam penelitian saya yaitu minus 1,2%, artinya sampel perusahaan yang saya ambil, profitabilitas yang dimiliki perusahaan tersebut mengalami kerugian. Untuk variabel leverage, rata-rata DER atau indikator yang digunakan debt equity ratio dengan nilai rata-rata sebesar 119%. Selanjutnya dari variabel likuiditas memiliki nilai rata-rata 304% menggunakan indikator CR atau current ratio. Yang keempat, dari variabel opini audit memiliki nilai rata-rata 97,4% dengan opini wajar tanpa pengecualian. Data ini bersifat non-normal dan bervariasi tinggi. Wajar untuk rasio keuangan dan tidak memengaruhi validitas estimasi dari fixed effect model. Selanjutnya ada tabel dari pemilihan model regresi data panel. Dalam menentukan model yang akan dipilih, saya melakukan 2 tes. Yang pertama itu pengujian uji Chow. Ini untuk menentukan antara CEM maupun FEM. Dari uji Chow ini didapatkan nilai probabilitas sebesar 0,0000. Nilai ini di bawah 0,05 sehingga keputusan yang diambil atau model yang terpilih adalah FEM. Karena model yang terpilih adalah FEM, maka dilanjutkan uji Hausman untuk menentukan model random effect model dan juga fixed effect model. Dari pengujian Hausman menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,0483. Hasil ini masih di bawah 0,05 sehingga model yang terpilih yaitu fixed effect model. Karena fixed effect model yang terpilih, maka tidak dilakukan uji selanjutnya yaitu uji Lagrange. Dari data penelitian yang saya lakukan ini dan pemilihan model, dilakukan uji yaitu multikolinaritas dan uji heteroskedastisitas untuk menguji uji asumsi klasik. Kedua uji asumsi klasik tersebut dinyatakan terbebas dari gejala. Berikut adalah hasil uji hipotesis. Di sini adalah tabel untuk uji parsial yaitu uji T. Bisa dilihat untuk variabel profitabilitas memiliki nilai probabilitas sebesar 0,6767. Nilai ini di atas 0,05, maka profitabilitas dinyatakan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Selanjutnya ada variabel leverage dengan nilai probabilitas di bawah 0,05 yaitu 0,0018. Ini berarti leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
Selanjutnya, variabel likuiditas dengan nilai probabilitas 0,8844. Nilai ini masih di atas 0,05, sehingga likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Yang keempat, ada opini audit dengan nilai di atas 0,05, yaitu sebesar 0,1478. Berarti opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Pada penelitian ini juga telah dilakukan uji simultan dan mendapatkan nilai R-square sebesar 41,83%. Ini berarti keempat variabel yang saya teliti, yaitu profitabilitas, leverage, likuiditas, dan opini audit, berkontribusi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan sebesar 41,83%. Bisa dilihat di sini dalam pengujian uji simultan mendapatkan nilai probabilitas sebesar 0,000002. Nilai ini jauh di bawah 0,05, sehingga secara simultan keempat variabel, yaitu profitabilitas, leverage, likuiditas, dan opini audit, berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Masuk ke pembahasan dari segi signifikannya, yaitu ada variabel leverage. Ini tekanan pengawas kredit mendorong manajemen lebih disiplin melaporkan laporan keuangan tepat waktu. Ini juga konsisten dengan teori agen yang saya sampaikan, yaitu utang tinggi memperbesar biaya keagenan terhadap kreditor. Ini juga sejalan dengan temuan dari Putri dan Nugroho tahun 2023 dan juga Salhi dan kawan-kawan tahun 2023. Yang tidak signifikan ada 3, yaitu profitabilitas, likuiditas, dan opini audit. Batas waktu regulasi OJK berlaku seragam bagi seluruh emiten tanpa memandang laba, likuiditas, dan opini audit. Ketepatan waktu lebih didorong kepatuhan wajib dibandingkan motif sukarela pengiriman signal atau signaling teori. Proses audit dan jadwal pelaporan mengikuti lini masa administratif yang baku. Kesimpulan dan saran. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa pada sektor consumer silicals periode 2022 sampai dengan 2025, ketepatan waktu pelaporan keuangan lebih banyak dipengaruhi oleh mekanisme pengawasan eksternal melalui tekanan kreditor, yaitu leverage, dibandingkan oleh kondisi keuangan internal perusahaan yang menunjukkan dominasi perilaku kepatuhan regulasi di atas motif sukarela pengiriman sinyal pada emiten di Indonesia. Sarannya diharapkan dapat menambah variabel independen baru di luar model penelitian ini yang diduga kuat mempengaruhi ketepatan waktu, seperti ukuran kantor akuntan publik, ukuran perusahaan, audit delay, reputasi auditor, atau mekanisme good corporate governance. Diharapkan dapat memperpanjang periode pengamatan penelitian atau memperluas sektor industri sampel agar hasil analisis regresi yang diperoleh menjadi lebih akurat, stabil, dan memiliki daya generalisasi yang tinggi. Sekian presentasi dari penelitian saya ini. Terima kasih.